Bagian konsumsi meeting siap-siap nih. Siap bikin kopi dulu. Kopi sembarang kendaitan oleh sodor-sodor. Meeting awal tahun. Emmanuel. Persiapan meeting awal tahun detail. Membahas karya wisata mau ke Singapura. Amin lah. Kok enggak ada yang amin, serempak tadi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngumpul hari ini. Hari perdana kita bekerja di tahun yang baru. Alhamdulillah, semua kita diberikan kesehatan, masih diberikan kesehatan, keimanan, dan keikhlasan. Ada apa? Jadi alhamdulillah, seperti saudara-saudara ketahui semua bahwa kita dengan berbagai macam kendala dalam beberapa tahun ini selama masa pandemi, alhamdulillah kita bisa bertahan melalui, walaupun terseok-seok, tapi ya kita wajib mengucapkan alhamdulillah karena kita masih bisa bertemu di hari ini, masih diberikan sedikit rezeki, karena kita yakin ya, seperti dalam surah apa ya, dalam Al-Quran sudah dijelaskan, fa inna ma'al usri yusra, bahkan 2 kali ya diulangnya, inna ma'al usri yusra, setelah kesusahan insya Allah akan ada kemudahan. Ada juga yang mengatakan sebenarnya dalam kesusahan itu sebenarnya sudah dibarengi dengan solusi yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Jadi sebenarnya hari ini tidak ada yang masalah teknis yang perlu kita bahas. Paling kita hanya mau meng-highlight 2 tahun terakhir, karena kayaknya 2 tahun terakhir jarang sekali kita adakan pertemuan-pertemuan walaupun tiap hari kita ketemu. Dan memang sebaiknya sekali-kali kita adakan rapat seperti ini. Jadi nanti mungkin kita beri kesempatan teman-teman, saudara-saudara untuk menyampaikan sesuatu dan lain hal, dan mungkin bisa kita highlight apa yang telah kita lalui, apa yang perlu kita perbaiki, apa yang semestinya kita lakukan ke depannya. Karena insya Allah berdasarkan sesuai dengan surah ayat tadi, sepertinya mudah-mudahan kalau doa-doa kita diijabah semua, kita sudah cukup ikhtiar. Terakhir-terakhir ini ada beberapa gambaran pekerjaan ke depannya, mudah-mudahan itu bisa betul-betul menjadi terrealisasi, jadi rezeki kita semua, dan cita-cita kita untuk karya wisata ke Singapura tercapai. Amin. Amin. Jadi teman-teman pasti sudah tahu, terakhir-terakhir sering sekali saya melakukan pertemuan-pertemuan dengan calon-calon potensial klien kita untuk kedepannya, untuk beberapa pekerjaan. Dan walaupun sementara kita sekarang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kecil yang alhamdulillah dan insya Allah bisa masih menghidupi kita sama-sama sampai saat ini. Kedepannya mudah-mudahan kalau doa-doa kita dikabulkan, mudah-mudahan adalah beberapa pekerjaan yang bisa jadi tabungan kita ke depannya. Saya kira itu pembuka dari saya dulu. Mungkin selamat tahun baru semuanya. Selamat tahun baru, semangat baru. Semangat baru. Jangan yang baru ya, tidak boleh. Ada yang baru. Semangatnya tetap baru.
perbarui terus. Boleh Mas 2 orang. Ya, yang mudah-mudahan ada 2 orang ini, ada yang baru tahun ini. Oh 3 orang. 3 orang. 4 orang. Oke, gitu pembukanya. Nanti kita sambil santai aja bahas-bahas yang lain-lain. Mungkin seperti saya bilang di WA semalam, mungkin 30-45 menit cukup. Habis itu kita beraktivitas lagi. Jadi mungkin saya mulai dari serahkan ke Pak Hadi. Mungkin ada yang mau di highlight, diingat 2 tahun terakhir dan apa yang mau disampaikan untuk kita, untuk ya masing-masing saya kasih waktu 5 menit. Silakan Pak Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya, kita memang harus bersyukur ya, dalam beberapa dekade ini kita bisa jalan terus walaupun bersiap-siap. Saya di sini mungkin cuma mau cerita aja sedikit ya. Udah mungkin saya cerita juga. Saya ceritanya di mimpi itu naik motor sama Side ya Mas Jaya, jadi jokinya. Di mimpi saya itu kayak di video game itu, naik motor laki, kopling, dan kita menghadapi rintangan. Cedak kita seperti apa menabrak kiri kanan, menabrak kiri kanan, sampai di tujuan saya sendiri bingung. Yuk, kok nggak apa-apa sih ini gitu kan? Nah itu mungkin jadi gambaran lah, mungkin kalau kita takwil ya, dan tafsir takwil mimpi gitu. Kalau menurut saya sih, apa yang Mas saya sudah lakukan ini, yang beliau usahakan untuk kita ini, ya insya Allah sudah maksimal. Kita berhusnuzon pada beliau kan, sudah maksimal dia melakukan apapun untuk detail ini sampai saat ini. Dan saya ketika mengingat mimpi itu, begitu rintangan kesana kemari kita terbentur itu, dan setelah turun tidak mengalami apapun gitu. Itu artinya ya usaha kita walaupun tersiok-siok itu kita masih bisa selamat insya Allah sampai saat ini. Amin. Alhamdulillah. Dan itu saya sampai sekarang masih seingat itu mimpi saya itu. Itu mungkin yang pertama ya. Yang kedua ya karena kita masing-masing kita ini kan sudah ada yang sudah usia sekian, udah taraf Kan tua gitu, lah, ya. tua aja bilang, Saya kan sudah nggak usah sungkan-sungkan, tua gitu. Jangan melihat saya. Kita nggak tahu kan sampai di mana nanti kita akan Kalau saya pribadi nggak tahu ya, di usia kita yang sekarang ini saya mungkin sudah bisa dimaklumi ya, aktivitas mungkin sudah menurun gitu kan karena kondisi mungkin kan. Daya ingat. Iya. Daya ingat itu. Nah itu dari jadi refleksi kita kan, biar kita sama-sama maklum gitu. Dari sisi aktivitas mungkin sebentar-bentar kita cepat merasa capek gitu kan, walaupun kerjaannya dianggap ringan, tapi karena pengaruh perjalanan ini kan bisa mempengaruhi fisik gitu. Dan usia yang menginjak sekarang sudah 40-an lebih, 46 kalau tidak salah ya, 7. Mungkin kita berdoa ya kepada Allah, semoga detail ini tetap langgeng sampai kita sama-sama melihat nanti seberapa jauh kita bisa melangkah ya. Dan saya mungkin kalau tujuan saya terus untuk ini mungkin tidak bisa kita mengikuti. Tidak tahu kita nanti arahnya tujuan hidup kita itu bukan untuk semata-mata untuk meraih dunia ini kan. Jadi tidak tahu saya setelah umur sekian ini, mungkin nanti di usia berapa itu saya sudah mentok untuk ini. Nah disitulah kita akan istilahnya Masa pensiun kan 55 tahun Pak. Nah itu kayak mungkin saya di usia itu mudah-mudahan masih bisa melihat detail ke depan gitu. Amin.
mana doa ya Doa apa, harapan ke Iya. depannya. Ini lanjut Job. Ayo. Kalau ndak ada harapan kita anggap tidak punya harapan sudah. Pupus presiden kantor jadi apa sih? Ayo. Gideonnya emang kan? Ya, Oh. ya. Enggak, kalau dia ini kita apa namanya sebagai teman itu kan enggak, kita harus beri dia apa Motivasi. semacam dorongan motivasi untuk hal yang kita sudah sama-sama nasida tapi Sini. Mana? di usia yang sekian ini kalau doa sudah kan usaha mungkin belum maksimal kita ini, jadi mungkin bisa dia apa namanya utarakan itu jamak-jamak doang nih kira-kira berembet atau saling bantu kan berembet mas. Perlu dana ekstra untuk jalan-jalan malam minggu cari-cari mungkin. Apa segera kita jauhan Jogte. Ya saya tahu kan lekan hayarana jais mungkin le balena kan bisa lah itu atau eman atau Jadi nggak kita beli. Biasanya Enggak sih, kerja sama doang, nggak mengharap begawian. Sebenarnya saling bantu. Jadi apa saling boy, betulang apa mah, hampir kita suruh doang. Harap Mas Dayat, ya berbeda aja beda nara pada. Oh, no pada berarti. Enggak sih, doang. Enggak. Oke, Pak Saleh. Sama kayak. satu otak ya. Perlu salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Selaku berarti Bapak pimpinan proyek atau apa Pak Padi sebenarnya? Nggak ada, udah. Lanjut aja udah. Bukan kantor desa ini. Biasa kantor desa dengan. Aduh, kayaknya kan. Sorry, Pak. Sahabat-sahabat sekalian. Sebenarnya kita selama ini kerjasama sudah bagus, tapi memang ada hal-hal yang perlu kita Tolak belakang sama Tingkatkan. Memang kadang kita yang namanya manusia kadang kerja ada waktunya lalai, kan ada waktunya kita semangat kan gitu. Makanya di sini gunanya kita saling mengingatkan teman. Ya kalau memang pas lagi dia moodnya tidak bagus ya kita ingetin. Ya saling dukung kan gitu. Jadi memang selama ini ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan memang kan. Yang biasanya istilahnya kalau kita semangat kerjanya karena bos ya mungkin besok karena Allah Ta'ala kita tambah begitu. Jadi kalau sudah semangatnya karena lillahi ta'ala insya Allah kerja kita lebih baik. itu dia saya jadi ya. Sebenarnya kan begitu. semangat kerja itu bukan hanya karena lihat siapa, tapi pikirin yang di rumah lah. Nah bagus. Keluarga kan kita bekerja untuk kesejahteraan keluarga, biar di rumah masih bisa makan minum. Ya insya Allah ini kan hitungannya kita apa ini jihad lah untuk keluarga kita gitu. Jadi itu mungkin salah satu semangat utamanya juga. Jadi kita bekerja, wah ini saya kerja buat Mas Dayat bukan gitu. Jadi memang untuk keluarga lah. Lanjut Pak Saleh. Apalagi Pak? Harapannya ke depan. Harapannya kita Harapan ke depan mungkin ya seperti saya di Padi mungkin ya umur mungkin tidak Ya. mendukung lagi. Mungkin suatu saat kita kan pasti tenaga sudah berkurang, pikiran juga kurang. Mungkin kalau proyeknya banyak Pak Hadi kan bisa lah di kantor aja bisa nambah istilahnya personil untuk bantu Pak Hadi gitu. iya Mulai sekarang Pak Hadi kalau bisa yang ngajarin adalah salah satu yang istilahnya yang suatu saat gantiin gitu. Jadi tinggal kontrol dari kantor aja istilahnya. Sida juga sebenarnya sudah harus cari kader. Kader samping Sida itu tidak berkadar. Kalau kader samping saya ini saya didik untuk jadi bos Mas, tapi ya ini prosesnya itu masih panjang gitu ya. Oke, Ya sekian. Oke. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma menunjukkan aku ya cuma apa namanya merak orderan aku ini saat lupa no. Dia dari anak atasnya mengingatkan kembali kan mengingatkan Ya. gitu. Orang jadi banyak
WA kadang ini di atas itu bisa baca ibaratnya. Itu makanya kita buatkan khusus dia reporteran. Apalagi itu nyetir kan kalau di jalan orderannya lupa tuh. Ya bisa diingatkan ulang Mbak. Ya. Terkanakan misalnya proyek atau apa. Sebenarnya tidak terbahas teknis mula nih. Ya lanjut. Iya, cuman Harapan bos. ya harapan kedepannya biar kita semakin solid kan. Ya. Soalnya kan lancar. Jackson atau solid? Selanjutnya malah. Jadi sebenarnya kan kita ada program ya, program umroh tiap tahun harusnya kan kalau lancar. Alhamdulillah sudah Pak Hadi sudah, Vira sudah, walaupun bukan dia yang ngambil jatahnya, Pak Saleh sudah. Saya udah lupa. Nah, sudah ya. Sebenarnya tahun 2010 itu jatahnya Ipul sebenarnya kan. Tapi join. Ya, mudah-mudahan berdoa Pul, mudah-mudahan tahun 2023 Sida bisa umroh. Kalau proyek kita lancar-lancar kan. Mudah-mudahan. Jadi karena kita programnya kan setahun sekali satu orang gitu lah. Tapi kalau 2023 Lancar. proyek 1 hektar ngempok kan bisa 2 orang langsung berangkat, kenapa enggak kan? Siap. Belum gilirannya kan dia paling terakhir dia. Oke. Ya. Jadi itu juga bisa jadi penyemangat kita untuk bekerja kan. Jadi itu jadi salah satu dorongan semangat untuk kerja. Selanjutnya Saudara Ino. Iya, terima kasih Mas. Saya nggak banyak juga karena kerja ini bukan masalah teknis juga kan. Ya. Bincang-bincang santai. Bincang-bincang santai. Membahas Teknis kita adakan pertemuan lagi besok-besok. ya besok lain waktu juga gitu kan. Mengingat kembali tadi yang Mas Dayat bilang ke kita semua gitu. Insya Allah kalau memang kita ada dikasih rezeki lagi ke depan, ya kita masih ada pegangan lah ke depan untuk tetap bekerja untuk yang di rumah gitu kan. Nah, saya harapannya dari satu visi misi aja gitu kan. Kali ngerti. Ada yang belum. Jajannya ya. Ya. Ya saling ngerti aja sama ini sama apa sama keadaan masing-masing di Posisi nggak di kantor gitu kan. Yang penting dah kita satu visi misi ya, kita mau bekerja niatnya sudah tahu kan niatnya untuk apa kalau kita bekerja gitu kan. Udah itu aja. Dan kalau kita jatuh di titik terendah ya kita balik ke kata Pak Hadi tadi yang Mas Dayat tadi gitu kan. Kalau jatuh ya kita bangkit lagi gitu aja. Sederhananya kita ngomong memang seperti itu gitu kan. Tapi kalau kita nggak bangkit dan mau jadi apa gitu kan. Saya pribadi ya bersyukur udah 2 tahun belakangan ini sejak pandemi kemarin kita kalau dibilang tersek-sek bukan ya, kita mungkin dibilang merangkak juga bukan merangkak lagi gitu kan, tapi ya saya masih bersyukur saya punya anda semua yang masih bisa bersama saya di sekeliling saya gitu untuk tetap berjalan gitu aja. Nggak banyak sih kalau dari saya. Asal kita satu visi misi, udah kita jalan gitu. Kalau kita di lain hari atau di lain saat kita nggak satu visi misi ya, enggak saya mau bilang kita bubar enggak ya, saya tarik lagi sih biar kita satu visi misi lagi, gampang. Masalahnya ini visi misinya belum ketemu ya. Kalau kita berpikir begitu itu bakal panjang lagi pembicaraannya gitu. Saya yakin teman-teman semua di sini yang bekerja walaupun nggak ditahu itu namanya visi misi, tapi saya yakin punya keyakinan dah kenapa bekerja, itu aja. Baru gitu ya, Lanjut Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya takut saya komplain Mas. Mungkin sedikit dah dengan aku harapan doang. Oh, ada sumbangan. Jadi tetap lanjut arah proyek. Dan saya dengan tetap milih suruh ide gawean di detail. Solo siap gas dong. Apapun ini instruksi mas saya. Milik jat suruh siap solo siap doang. tempur. Siap tempur. Siap terjun di lokasi proyek Madik. Harapan Saya catat sudah itu. Hah? Saya catat. Harapan ya, tim kompak detail ke depannya.
biar kami cepat Ya nikah. tetap solid. Solid kalau nikah kita. Ya mungkin itu Biar aja. kita Lanjut Mbak Pira. Lanjut Mbak Pira. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau bilang terima kasih aja buat pengertian Mas Dayat sama teman-teman. Selama ini kan saya suka sakit-sakitan, suka kadang masuk kadang enggak gitu. Ya, kita doain tahun ini Pira sehat terus ya. Amin. Supaya Amin. bisa nikah juga ya. Amin. Bawa yang putih Mbak Fir, hitam ke rumah. Itu aja Mas. Oke. Ayam. Oh, mungkin kuat. Oke ya, jadi mungkin tidak berlama-lama lagi. Jadi semoga tahun baru ini semangat kita semua baru. Kalau soal visi misi itu udah tau lah kita semua kan, kita ini bekerja demi kesejahteraan kita masing-masing lah. Kita dalam satu rumah, tapi semoga kita bisa menghidupi banyak rumah karena detail ini bukan hanya kita ini aja kan yang insya Allah akan dihidupi, ya teman-teman yang kerja di lapangan, tukang juga kan alhamdulillah rezekinya lewat kita gitu. Jadi mungkin dan 2 tahun terakhir kenapa saya bilang kita patut bersyukur sekali, karena mungkin banyak saudara-saudara kita yang kondisinya jauh lebih buruk dari kita. Walaupun di awal-awal saya sedikit sempat hampir berputus asa itu, sampai kita harus ngorbanin ini itu, tapi alhamdulillah artinya kita masih ada yang harus kita lepas untuk kelancaran kita sama-sama, walaupun ya kondisinya sangat agak memprihatinkan. Dan saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada saudara-saudara karena bisa memahami kondisi, jadi bisa menerima apa adanya gitu. Nah, mengenai kekompakan, semoga kita betul-betul bisa. Saya rasa kita kompak, cuman sekali dua kali kan, sekali dua kali kita sering ada miss, dan biasanya kan miskomunikasi. Nah, saya harap tiap ada miskomunikasi ini jangan dibuat berlarut-larut, segera kita selesaikan, jangan kita saring mungkin memang tensi pekerjaan membuat kita kadang-kadang tensi darah kita juga jadi naik, jadi emosi mungkin. Kadang-kadang saya memahami kondisi masing-masing. Jadi misalnya di lapangan sudah capek, terus teman-teman kayaknya di kantor juga kok kayaknya gimana, tapi teman-teman di kantor juga sebenarnya ya sudah berusaha semaksimal. Ya itu tadi mungkin kalau Pak Hadi ada faktor usia tadi, kita yang muda-muda bisa memaklumi kondisi orang tua kita gitu kan. Nah, dan orang tua kita ini harusnya kalau ada anak-anaknya yang ngomel-ngomel ya harus memaklumi juga gitu. Oh ya. Ya. Jangan sama-sama kita saling tinggi, nanti itu yang bisa merusak kebersamaan. Karena kita ini ya insya Allah kita bukan teman kerja, bukan rekan kerja, insya Allah kita saudara. Dan bukan hanya pada pertemuan-pertemuan seperti ini aja, saya sebenarnya setiap saat kalau ada yang saya selalu sampaikan, kalau teman-teman saudara-saudara ada keperluan apa, kalau malu disampaikan, ya disampaikan secara pribadi saya langsung. Dan alhamdulillah itu teman-teman sudah melakukan, dan sebisa mungkin kalau saya pribadi bisa bantu, saya bantu. Kalau tidak ya terus terang saya sampaikan kalau tidak bisa. Ya jadi seperti yang bilang Pak Adi tadi, detail ke depannya kita tidak tahu sampai kemana gitu aja. Jadi teman-teman juga begitu, saudara-saudara juga begitu. Jangan sampai berpikir aku kayaknya pegawai detail sampai seumur hidup. Jadi kalau ada peluang yang lebih bagus, yang lebih yang bisa bikin lebih berkembang, ya kita dukung juga. Tidak harus selamanya menghabiskan waktunya di sini gitu. Teman-teman mau berkembang silakan. Bahkan saya menawari Jais, saya tawari sekolah, enggak mau. Pendak kita buku angkatnya. Mau lanjut sekolah Jais. Nah, nanti kan kalau sudah sekolah mungkin peluang kerjanya lebih bagus ke mana, silakan. Bukan berarti harus didetail terus. Ya kalau mau menua bersama dengan detail, dengan kondisi apa adanya, silakan. Tidak dilarang juga. Kursus cocoknya dia. Sayang ya seperti itu. Saya jadi
detail ini bukan pelabuhan terakhir buat kalian semua, silahkan. Kalau bagi kami berdua kayaknya pelabuhan terakhir. silakan, kalau ada yang peluang yang lebih bagus silahkan. Dan saya beri kesempatan kepada teman-teman untuk ini rumah kita bersama, silahkan di apa. Cuman ya ada beberapa kejadian kan, ya ada informasi setidaknya informasi ke kita gitu loh. Ada ini. Jadi kita tahu ndak tiba-tiba apa ini. Nah, seperti itu mungkin. Teman-teman ada pekerjaan sampingan, silakan, tidak masalah. Tidak ada larangan sama sekali, wong kita manusia bebas. Tidak ada ikatan kontrak juga kan kita. Pak Saleh misalnya ada tanda kontrak sama Pak Saleh harus kerja sama saya sampai umur sekian, tidak boleh ngerjain yang lain ini tidak boleh. Nah, bebas. Jadi seperti itu mungkin. Semoga kedepannya tahun depan ini kita sebenarnya seluruh dunia meyakini tahun 2023 ini tahun resesi. Tapi semoga kita tetap berikhtiar, berdoa, optimis. Mudah-mudahan ini tahun bagus bagi kita. Mudah-mudahan kita niatkan tahun ini kalau beberapa proyek bisa jalan, kita umrohkan saudara Ipul. Jadi setelah itu mungkin Ino. Kalau bisa dua-duanya berangkat, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, teman-teman diberikan kesehatan untuk melakukan tugasnya. Saya juga mudah-mudahan diberikan kesehatan untuk melakukan tugas-tugas saya. Mudah-mudahan remnya tidak blong Pak dia, seperti mimpi tadi itu. Mudah-mudahan mimpi Sida itu bagus. Kayaknya tujuan mimpi Sida itu Singapura kayaknya. Yang saya heran di mimpi itu kayak main game itu cetar. Napas di kiri kanan. Apa sih ini kan rintangan bukan halangan. Ya mudah-mudahan itu pertanda baik. Nah, saya sedikit optimis karena ada beberapa rencana pekerjaan yang mudah-mudahan terrealisasi tahun depan. Yang sekarang aja kita sangat bersyukur dengan kerjaan yang kita kerjakan. Oke, saya kira cukup sekian. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Ini banyak. Ya. Yang belum. Mungkin cukup. Dunia, kuatkanlah kami untuk mengarungi segala ujian yang Kau berikan. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa Amin. qina adzabannar. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya rabbal alamin, ya mujibas sa'ilin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Oke, demikian pertemuan awal tahun. Kita sambut tahun 2023 dengan semangat. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.